Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Edin Herdian. I am from the class of 5th semester in UIN Sunan Negeri Bandung, and today I will do an simultaneous interpreting, and the video source is energy and decarbonization on YouTube. So without further ado, let's get started. Kita sampai pada sesi sore ini. Ini tentang skeptisisme hijau. Ini hanya untuk memberikan konteks keseluruhan dari sesi yang ada dalam dua bagian. Mari kita kembali 6 tahun ke Stockholm ketika Hans Rosling berbicara tentang kesalahpahaman tentang dunia, dan dia menunjukkan pada saat itu bahwa dunia jauh lebih baik daripada yang dipikirkan. Namun jelas, nilai tambah dalam banyak hal juga harus dibayar mahal. Kami telah mampu menimbulkan kekurangan harapan hidup, mengurangi kemiskinan absolut, banyak hal lainnya, tetapi tidak dengan biaya nol. Kami tidak memiliki efek tanpa efek samping. Dan efeknya mungkin akan memudar jika kalian melihat pada kemiskinan absolut, misalnya di mana Hans Rosling berpikir bahwa kita akan berada di jalur yang tepat untuk memberantas kemiskinan absolut pada 2030. Beberapa tahun terakhir melihat arah mundur, naik menjadi 900 juta. Begitu juga dalam mencapai hal-hal yang mana kita perlu berusaha keras. Sangat sulit untuk disampaikan ke publik apa perbedaan antara efek plus dan kelebihan yang kita miliki, dan apa saja kerugian yang perlu diganti dengan sebaik-baiknya oleh kita. Dan juga tidak benar bahwa kita sebagai skeptis atau ilmuwan mengatakan pada politik mereka harus melakukan keputusan yang disebutkan dalam sesi pertama, bahwa kita juga perlu memastikan bahwa kita memberikan informasi yang rasional, kemudian serahkan pada para politisi nantinya. Tugas kita memberitahu orang-orang tentang pengetahuan, gerakan hijau sebagai hal-hal yang sebagai skeptis. Kita menginginkan lingkungan untuk layak huni, tapi apakah kita berada di jalur yang benar? Apakah kita dihalangi oleh kepercayaan populer yang tidak berdasar, dan itu akan menjadi sesi ini. Keputusan politik adalah tentang energi dan juga pertanian, dan kita akan memiliki dua sesi hari ini. Yang pertama dengan Ida Lohes tentang nuklir dan energi nuklir, dan akan istirahat. Tidak akan ada pertanyaan di awal pembicaraan. Kita akan berbicara tentang pertanian. Kita akan mengadakan diskusi panel di mana kalian akan memiliki banyak waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Jadi untuk mulai sekarang, izinkan saya memanggil Ida untuk berbicara. Dia ahli nuklir, kelompok modernis di Jerman, teknologi akhir. Dia akan berbicara tentang energi dan dekarbonisasi. Lalu saya akan serahkan ke Ida. Haruskah saya menyimpan laptop di sini? Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amardeo dan untuk Kongres Skeptis yang mengundang saya untuk berbicara di sini hari ini. Saya di sini hari ini berbicara tentang judul ceramah yang lebih spesifik
Kita berpikir kritis karena kami menganggap serius tujuan energi hijau sangat serius. Jadi pertama-tama saya ingin mengatakan sedikit tentang diri saya. Armandi memberi kalian bahwa saya adalah seorang modernis, saya juga seorang ahli biologi, saya seorang ibu, saya seorang pecinta lingkungan, dan saya melakukan hal lainnya seperti kita semua. Saya seorang pendaki dan pecinta alam. Saya juga suka film science fiction dan hotdog. Alasan mengapa penting juga untuk mengerti siapa yang berbicara di sini hari ini. Seringkali kita berbicara tentang topik-topik di sini tentang perawatan kesehatan. Orang-orang seringkali tidak tertarik mendengarkan jika mereka tidak tahu mengapa kita membicarakannya. Mereka tidak tahu motivasi kami dan apa yang kami bicarakan. Dan kebijakan politik apa yang harus mereka lakukan. Kita harus memberi tahu mereka tentang efek dari pilihan mereka. Dan itu harus dikomunikasikan dengan sangat jelas ketika berbicara tentang skeptisisme hijau. Kita berbicara tentang nilai dalam hal-hal hijau yang pada dasarnya menjaga lingkungan dan memelihara ekosistem yang beragam di seluruh dunia. Kita menganggap ini adalah premis kita bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang harus dilindungi. Sebenarnya ini lebih baik tidak terucapkan. There is also the value that we want to protect human health, but it's not as often we don't actually feel the need to differentiate with that. But this is a core part of ini adalah bagian untuk kita mengapa kita harus melindungi. Karena begitu banyak orang berpikir bahwa skeptisisme yaitu yang disebutkan sebelumnya bahwa kita anggap sebagai kutu buku dan orang aneh, tetapi juga kita dapat tampil karena kita hanya di sana untuk memilih ide yang bermaksud baik atau menunjukkan kepada orang-orang ketika mereka salah, seperti dikatakan Profesor Ernest dengan sangat baik. Kita melakukan diskusi dapat melakukan perdukunan atau palsu. Dan ini adalah nilai kami untuk kebijakan lingkungan di bidang energi dan pertanian. Jadi saya pikir kedua topik itu penting tentang energi dan kita akan sampai pada situasi yang tidak nyaman. Terkadang kita harus melakukan hal skeptis yang menunjukkan di mana ide-ide ini tidak benar berdasar pada bukti, karena seringkali kita membuat keputusan yang cepat berdasarkan intuisi dan kita memiliki persepsi intuitif tentang apa yang akan baik untuk lingkungan dan apa yang alami dan apa yang dapat membantu kita mencapai tujuan ini. Tetapi itu tidak selalu benar. Ini bukan proses bebas kesalahan. Apa yang baik dan apa yang buruk yang berkembang di bawah evolusi panjang yang sangat berguna bagi kita, tetapi di lingkungan yang dipenuhi dengan informasi abstrak dan masalah yang kompleks. Kita memiliki proses ini dengan mudah jika Anda melihat penilaian risiko dengan mendengarkan penilaian risiko tentang bagaimana kita membuat penilaian itu. Mereka memberitahu bahwa orang-orang memiliki tema menjuru untuk meningkatkan rasa risiko ketika sesuatu yang tidak biasa, ketika itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali, ketika itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Jadi kami dengan mudah menemukan apapun yang membuat orang itu berisiko. Setelah kita meremehkan risiko yang berasal dari familiar, jadi jenis pengaruh ini mempengaruhi kita semua. Kita bisa mencoba untuk lebih menyadarinya, tetapi mereka tetap hidup dalam budaya kita. Mereka diperkuat oleh budaya. Jadi ini adalah bagaimana kita berakhir dengan banyak ide, di mana kita mungkin harus sampai pada situasi yang tidak nyaman. Jadi ketika kita berbicara tentang energi, ini yang paling mencolok dibandingkan dengan energi kita yang paling baru dan aneh dan asing, yaitu tenaga nuklir. Kita memiliki perasaan intuitif
terhadap sumber kekuatan energi yang kita gunakan. Kita bisa merasakannya dengan indera kita. Kita tahu bahwa angin dapat dimanfaatkan dengan layar yang menggunakan air. Kita bisa merasakannya, kita bisa mengubahnya, kita tahu bahwa dengan membakar barang-barang kita mendapat energi dan kita juga mendapat kekurangan dari asapnya, tapi kita tahu bagaimana mengatasinya. Itu tidak membagi lagi berpengaruh pada kesehatan kita, tetapi ini bukan alarm bel yang berbunyi di dalam kepala kita yang harus kita hindari. Tapi ini sering terjadi pada tenaga nuklir karena tidak punya merasakannya, karena tidak memiliki kendali atasnya. Mereka hanya insinyur nuklir yang sangat terlatih yang memiliki kontrol tersebut. Jadi, posisi ini akan selalu menjadi sasaran ketakutan yang berlebihan. Jadi, jika kita mendengarkan analisis resiko, Peter Salmon mengatakan resiko yang mengganggu kita dan resiko yang membunuh kita adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Karena seperti yang Anda lihat di sini, grafik di sini, korban jiwa kematian per unit energi yang dihasilkan, dan ini bukanlah pertanyaan kontroversial. Statista dalam EU Project, di mana mereka memperhitungkan eksternal energi. Jadi, kami takut sekali pada tenaga nuklir daripada sedangkan batu bara menyebabkan jumlah kematian yang sangat besar. Kami tahu bahwa batu bara itu buruk, tapi kami tidak terlalu takut. Kami hanya ingin menyingkirkan karena tidak populer. Bukan karena itu membuat kita cemas, tapi bagian besar kita berbicara sering mencemaskan iklim. Tetapi ini adalah situasi yang kita hadapi. Jadi, saya ingin berbicara mengenai persyaratan yang harus kita ajukan untuk energi hijau. Hal yang kita buat untuk mencapai tujuan lingkungan, membahas resiko persepsi karena kita mempunyai. Jadi mari kita lihat beberapa poin paling umum di mana persepsi, resiko, dan pengetahuan aku sangat berjauhan. Jadi yang paling umum adalah bahwa tenaga nuklir memiliki resiko yang di luar pertimbangan karena limbah nuklir sangat berbahaya yang berumur panjang. Saya pikir memiliki resiko gantung ini pada generasi mendatang hanyalah alasan yang sangat besar hingga kita harus menolak periode tenaga nuklir. Tidak ada pembenaran untuk menghasilkan sejumlah terus sangat berbahaya bagi energi generasi yang akan datang. Ketika saya merefleksikan ide-ide ini, saya mengambilnya dengan keras untuk diri saya sendiri. Itu benar-benar sangat mengejutkan. Karena pemikiran seperti ini, nuklir, saya hanya tahu bahwa limbah nuklir sangat buruk. Sebenarnya tidak perlu pergi dan memeriksa data sampai sejauh mana yang harus kita ketahui. Saya yakin Anda tahu, dan saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa hanya mengetahui adalah posisi beresiko. Jadi kita lihat tentang apa yang sebenarnya kita ketahui tentang limbah nuklir. Di dalam bagian ini, kalian memiliki radioaktivitas yang diukur dalam aktivitas relatif yang sangat umum dan digaris bawahi secara tingkat yang kalian miliki uranium alami. Di sini Anda melihat bahwa pada awalnya bahan nuklir bekas akan sangat aktif
Dan kemudian Anda melihat bahwa dengan relatif secara cepat, aktivitas menurun karena memiliki sesuatu yang sangat aktif. Artinya akan memancarkan banyak radiasi dan akan banyak pembusukan dalam waktu dekat. Garis vertikal biru di sana, Anda memiliki materi yang sangat sebanding dengan radioaktivitasnya yang secara alami turun hujan. Sekarang pada titik itu, untuk menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kita sebenarnya harus menelannya. Dan ini tingkat aktivitas yang sama. Kita melihat uranium alami yang tersebar di sekitar batuan dasar di seluruh dunia. Ada titik-titik panas dan titik-titik yang kurang juga hadir di air laut yang mengalir keluar sepanjang waktu yang diperbuih dari batuan besar. Tapi kami tidak terlalu takut akan hujan alami ini. Karena itu wajar bahwa perbedaan radiasi bukanlah pertanyaan di sini. Pada saat ratusan ribu yang lalu, kita anggap limbah nuklir sangat berbahaya. Tidak berbahaya karena seperti uranium alami yang sangat berbahaya karena langkah yang kita melalui pembangkit listrik. Jadi itu persepsi. Sebenarnya ini tidak seberbahaya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan pertimbangan praktis seperti ini tentang bagaimana kita sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan, Anda tidak benar-benar melihat secara rinci dari orang-orang yang berbicara tentang limbah nuklir. Mereka tidak perlu memberitahu atau mengutarakan atau membuat laporan tentang secara praktis bagaimana kerugian ini akan disampaikan pada kita. Ini cukup untuk menyindir bahwa karena tetap menjaga radioaktif untuk waktu yang lama, kerusakan pasti bisa tersampaikan. Dan ini sedikit mirip seperti yang kita ketahui banyak dari karena kita akan memiliki kimia. Kita bahwa jika Anda memberi tahu seorang bahwa ada bahan kimia simetris yang dalam dosis tertentu dapat menyebabkan bahaya, dan jika mereka menenangnya dapat dideteksi. Itu adalah bahwa kami memerlukan dosis yang kami untuk radioaktif selama ratusan tahun, ribu tahun, dan kami mendeteksi bahwa kami dapat mengukur secara langsung, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan. Gedung geologi untuk penyimpanan jangka panjang limbah nuklir, dan mereka telah melakukan studi yang ditinjau secara eksternal, studi terbaik tentang apa yang terjadi penyimpanan sampah, skenario terburuk apa yang kita dapat bayangkan, dan apa yang mereka temukan adalah bahwa jika kita berasumsi bahwa akan ada sesuatu yang salah secara fundamental dengan penampungan pemeran, tapi jika kita berasumsi bahwa limbah nuklir mulai bocor, kita asumsikan bahwa orang telah melupakan segalanya tentang cara tempat penyimpanan. Kemungkinan paparan terburuk yang dapat mereka hitung untuk orang-orang itu adalah pada besarnya makan 2 pisang ekstra per tahun. Jadi inilah mengapa saya terkadang mengatakan bahwa diskusi tentang limbah nuklir secara harfiah adalah pisang, karena pisang secara sangat sedikit reaktif. Jadi ada banyak ketakutan, tetapi kami mencoba melihatnya secara realistis. Kami menemukan bahwa bahaya semacam itu sangat sulit didapat. Jadi kami sebagai skeptis, kami menemukan bahwa orang karena hal lain yang kita pelajari dari penilaian risiko adalah bahwa seorang cenderung lupa untuk mempertimbangkan risiko dari alternatif. Tidak hanya itu, ada rasio manfaat dari risiko yang penting untuk dibuat di masing-masing secara terpisah.
Tetapi orang-orang merasa entah bagaimana jika mereka ada risiko besar untuk nuklir dan kami hanya memilih untuk menghindari bahwa kita tidak dapat mengembuskan napas lega. Kita telah menghindari risiko. Kita memiliki semacam pilihan risiko nol dan ini tidak pernah benar. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak berisiko. Jadi kita benar-benar perlu memastikan bahwa orang-orang belajar untuk melihat risiko lanskap. Begitu banyak orang berpikir bahwa membandingkan limbah itu sepele, tetapi ini adalah hal yang sangat penting untuk mengajari orang-orang tentang risiko yang harus kita bandingkan. Dan karena sangat mengejutkan ketika kalian melihat fakta bahwa energi lain membentuk tidak selalu mereka menyebabkan lebih banyak masalah kesehatan. Mereka sebenarnya tetap berbahaya selamanya seperti itu. Logam berat. Mereka menjadi ahli semesta. Mereka berpotensi tetap sama memberbahaya. Dan kami memiliki banyak industri yang tidak memiliki tanggung jawab untuk menangani limbah. Mereka akan berakhir di tempat pembuangan sampah di suatu tempat dan bocor ke tanah atau menjadi asap ke samping. Dan dalam hal ini batu bara bahkan menyebabkan lebih banyak kontaminasi radioaktif daripada nuklir karena kalian memusatkan elemen jejak radioaktif dan ini tidak benar-benar bukan sekedar menakutkan. Jadi, inilah saatnya untuk mencoba membuat perbandingan ini dari tingkat berbasis bukti yang akurat dan di sini benar-benar menunjukkan bagi banyak orang mengubah perspektif bagaimana dengan memiliki manfaat apa yang ada bagi limbah nuklir karena Anda punya beberapa. Itu kecil, ini sepenuhnya diperhentikan dan sangat jarang menemukan industri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh masa depan limbahnya. Kita sebenarnya bisa mendaur ulang atau menggunakan kembali limbah nuklir. Saat ini kami memiliki reaktor yang menggunakan bahan bakar nuklir di reaktor kalian dan menghasilkan lebih banyak energi rendah karbon dari limbah yang sama dan menguranginya berkali-kali. Limbah nuklir juga dapat padat dan mudah. Seperti yang saya katakan, kita tidak perlu melakukan apapun, tetapi hanya dengan berjalannya waktu akan membuatnya tidak terlalu berbahaya. Baik, jadi mari kita lanjutkan ke poin berikutnya di mana ada banyak celah dalam persepsi. Jadi saya berbicara tentang kecelakaan energi dan saya ingin bertanya di sini orang-orang yang hadir, berapa banyak dari Anda yang dapat menyebutkan beberapa kecelakaan energi terbesar? Chernobyl, Fukushima, 3 mil. Berapa banyak dari Anda yang tahu tentang Chernobyl, Fukushima? Selanjutnya saya ingin bertanya, bisakah Anda menyebutkan beberapa kecelakaan paling mematikan dari sumber energi lain? Sangat bagus. Bangjao, bendungan. Siapa di sini yang tahu tentang Bangjao, bendungan Bangjao? Bagaimana dengan Bayondang? Jadi, situasi ini sama dengan mobil melawat penerbangan. Kita tahu bahwa mobil menyebabkan banyak kematian, tapi kita tidak takut untuk mengendarai. Tapi ketika sebuah pesawat kecelakaan, tiap orang sadar dan banyak orang takut. Selain itu, penerbangan merupakan cara yang tidak wajar untuk berpergian dan kita tidak mempunyai kendali jika dibandingkan dengan mobil kita. Sama halnya dengan bencana energi nuklir yang paling terkenal itu Chernobyl. Walaupun orang tahu Chernobyl, mereka tidak banyak orang terbunuh pada saat itu. Jadi PBB memiliki hampir 10 badan berbeda yang akan membuat laporan tentang efek dari bencana Chernobyl yang melibatkan beberapa pemerintah palang merah. Begitu banyak ilmuwan independen. Jadi ini cukup terkenal, dari 120 pekerja darurat yang memangsa segitiga api, 30 dari mereka meninggal karena sindrom radiasi akut. Dan kemudian kita mengalami pencemaran yodium berminggu-minggu pertama setelah kecelakaan. Penduduk sekitar bahkan tidak diberitahu tentang kecelakaan tersebut. Mereka tidak dilindungi, mereka tidak memberikan pil yodium dan ini menyebabkan yodium
Ini terkonsentrasi di tiroid kalangan Indonesia muda dan ini menyebabkan beberapa ribu kematian tiroid. Tiroid dapat diobati dengan cukup baik, tetapi sejauh ini kita telah mengalami 15 kematian dari hal ini. Jadi ini adalah jumlah kematian berbasis sains yang dikonfirmasi. Ada perkiraan bahwa dengan lebih banyak kanker tiroid menjelang akhir masa hidup ini, kita bisa melihat 160 kematian. Jadi katakanlah secara kasar, kita sedang mencari di suatu tempat. Sekitar 200 kematian. Sekarang kalian mungkin dapat menyatakan bahwa terjadi bencana energi dengan lebih dari 200 kematian yang kita dengar sebelumnya. Jadi di sini, bagian pertama yang tragisnya adalah bendungan Bangjao pada tahun 1975 di Cina, dan 150 kematian adalah perkiraan konservatif dari mereka yang tinggal secara langsung. Saya hanya tidak ingin membuatnya lebih besar karena kalian tidak melihat sisanya jika melakukan itu. 250 adalah perkiraan lain dari kalian tahu. Kecelakaan yang tragis itu juga disimpan dalam kegelapan sebagai besar beberapa dekade. Cerita yang mengerikan, tetapi kita juga memiliki batu bara. Bertenaga batu bara di sini sebelah kabut asap London di tahun 50-an, di mana tiba memiliki polusi udara terjebak di London, dari mana orang meninggal, gejala asma lainnya setelahnya. Kemudian kita memiliki dua bendungan lagi. Kita memiliki bendungan di India dan bendungan di Italia pada tahun 60-an dan 70-an. Dan kemudian kita menemukan dua kecelakaan tambang yang sangat tragis di awal. Pada awal 20 bank melihat siapa yang memenangkan kali. Tapi kemudian kita kembali ke zaman yang lebih modern. Ada ledakan UFA dan San Juanico dan Guadalajara atau ledakan kasih tahun 80-an dan 90-an. Itu semua membunuh lebih banyak orang secara langsung dan melukai ribuan orang. Tapi kemudian kita mengalami kecelakaan, penambangan soma, dan kebakaran di sebuah tambang di Turki pada tahun 2014. 300 orang meninggal seketika. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang api pertambangan soma? Jadi ini adalah kecelakaan yang lebih baru dan lebih mematikan daripada Chernobyl. Kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. Saya tidak mengenal lebih dari 2 dari kejadian tersebut sampai baru-baru ini ketika saya mulai memeriksanya. Di sini jelas ada kesulitan bagaimana persepsi risiko membuatnya tampak jauh lebih berbahaya karena kita mengetahui satu jenis kecelakaan. Saya tidak tahu tentang yang lainnya. Tapi kemudian kalian akan mengatakan bagaimana dengan dampak lingkungan yang akan dinikmati banyak orang terhadap nuklir karena mereka memiliki tanah datar yang mengerikan. Tidak bisa tinggal di 30 km di sekitarnya. Di sini juga ada penelitian tentang apa yang sebenarnya terjadi sebagai akibat dari evakuasi, dan kalian tahu bahwa ada orang tinggal pedesaan di sini Chernobyl. Dan mereka dievakuasi ke kota-kota besar. Akibatnya sebenarnya adalah kerusakan kesehatan dari polusi udara di kota yang lebih besar. Mereka akan lebih baik jika mereka diizinkan untuk tinggal di rumah mereka. Sekarang, akibat dari perpindahan, alam telah mengambil alih dan mereka semua lebih dari 400 spesies vertebrata yang hidup di daerah populasi berkembang ini. Jadi jelas gambaran yang sangat berbeda dari apa yang kita serap secara budaya. Lahan kosong yang tandus. Jadi persepsi resiko semacam ini benar-benar membuat pilihan seperti apa yang harus kita lakukan dengan kebijakan energi kita. Jadi Fukushima, kecelakaan yang lebih baru, sebenarnya benar-benar sangat sedikit radiasi, sehingga tidak ada efek kesehatan atau lingkungan yang diharapkan. Berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang kita miliki, ini terlalu rendah, tetapi reaksi tergesa-gesa terhadapnya. Ketakutan evakuasi sudah menewaskan 1.600 atau 2.000. Dan reaksi di Jerman saja saat menutup pembangkit listrik tenaga nuklir masih jauh sekarang. Menyebabkan 4.600 kematian. Hanya ada sebuah makalah tentang ini di bulan lalu.
dan seluruh Eropa berada jika mereka terus mengurangi nuklir mereka melalui jalur yang sama dalam peningkatan. Karena polusi udara jauh lebih mematikan dan belum ada solusi yang baik untuk mengganti nuklir dengan energi yang aman. Jadi kita perlu mendefinisikan rencana ramah lingkungan untuk energi. Kita bisa mengandalkan risiko pada ketakutan ini. Kita harus mengandalkan diskusi tentang pemborosan kecelakaan untuk mencoba mencapai tempat di mana kita dapat melihat bukti dan melihat pilihan seperti apa yang memiliki efek seperti apa daripada mengesampingkan sesuatu sebagai sesuatu yang terlalu menakutkan. Jadi ini situasinya. Kita mengalami pencemaran zat karbon yang meningkat, kita perlu turun tangan dengan cepat. Jika kita melihat organisasi ahli keilmuan seperti IPCC atau Badan Energi Internasional, mereka benar-benar akan memberitahu kalian dengan berbagai cara dan dalam laporan yang sangat panjang dan seru bahwa kita akan membutuhkan peradaban tertentu yang mengandalkan teknik yang belum dikembangkan dalam penangkapan dan penyimpanan karbon dalam skala besar pada tahun 2030 bahwa kita 2000. Jadi jelas bahwa emisi rendah, emisi merupakan persyaratan yang penting. Surya hydro. Tapi Anda juga tidak bisa melupakan polusi dan kesehatan. Tidak terlalu the safest are solar, wind, hydro, nuclear, which have very comparable health statistics. Dan aspek ketiga adalah sesuatu yang selalu sering diabaikan, dan itulah mengapa? Karena penggunaan lahan secara harfiah adalah pertanyaan tentang melindungi habitat satwa liar. Tanya ahli biologi konservasi manapun. Kita tidak akan memiliki ekosistem yang berkembang tanpa ruang bagi mereka untuk hidup. Dalam yang keluar musim seni ini menyoroti ancaman nomor 1 terhadap keanekaragaman hayati secara global adalah perubahan penggunaan lahan dan laut. Ini sangat besar. Jika kita menggunakan bagian singa dari habitat alami yang tersisa, kita tidak akan memiliki singa lagi. Ini benar-benar masalah praktis. Kita bisa mendapatkan perubahan iklim, bahkan katakanlah kita entah bagaimana mengandalkan perubahan iklim sepenuhnya. Tetapi kita telah menggunakan semua habitat, tetapi itu hanya hal yang praktis. Jadi ini terlalu sering diabaikan, dan salah satu cara untuk melihatnya adalah kepadatan daya yang ditunjukkan di sini di tabel. Jadi pada dasarnya berapa banyak listrik yang Anda dapat dihasilkan perluas lahan, dan Anda dapat melihat alasan mengapa bahwa bahkan positif telah menjadikan sumber pilihan bagi semua masyarakat yang mereka kembangkan, karena mereka adalah sumber tenaga yang jauh lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah untuk mengeluarkan banyak energi darinya. Tapi jelas mereka memiliki kelemahan besar lainnya. Tetapi negara nuklir tidak menderita dari kekurangan ini. Dan sementara kita benar-benar membutuhkan semua alat yang dapat dibuang untuk tujuan emisi karbon, kita juga perlu berhati-hati untuk mencapai seefisien mungkin dengan penggunaan lahan dan emisi. Jadi ini bukan masalah mari kita pilih yang ini saja yang kita suka dan kemudian kecualikan yang lain, karena ada juga aspek keempat yang ingin saya tambahkan, yaitu keberhasilan praktis, hasil praktis di mana kita bisa melihatnya. Kita sebenarnya telah membuat ini menjadi kenyataan di mana kita telah berkombinasi masyarakat, dan di sini kita benar-benar memiliki rekor terbaik untuk nuklir dan hidro. Jika Anda melihat Eropa dan emisi listrik terendah yang dihasilkan di Norwegia, Swedia, Prancis, Swiss, dan Finlandia, semua negara tersebut menggunakan hidro dalam jumlah besar, nuklir dalam jumlah besar, atau keduanya. Jadi, Anda tidak dapat mengabaikan yang sangat besar ini. Dan kemudian ada masalah bahwa kita tidak hanya melihat listrik,
Untuk mendekarbonisasi seluruh masyarakat, kita juga perlu mendekarbonisasi pemanasan dan transportasi. Kita juga perlu memastikan bahwa kita memiliki akses ke air minum bersih di masa depan, dan kita dapat melakukannya jika kami memiliki energi bersih dan melimpah melalui destinasi. Kita perlu membantu industri kami yang terdiri dari industri kimia berat dan industri lainnya untuk mengurangi sumber daya intensif guna untuk meningkatkan daur ulang, guna membebaskan lebih banyak habitat alami, mengurangi penambangan, mengurangi kebutuhan sumber daya, tapi peningkatan daur ulang yang membutuhkan peningkatan sumber daya energi. Kita juga ingin mengangkat orang dari kemiskinan, dan kami ingin dapat meningkatkan energi bersih secara maksimal untuk mencapai tujuan hijau ini. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita ingin memilih. Jadi ini adalah grafik dari Stefan Quist, seorang insinyur nuklir Swedia dari MIT, yang menulis buku bersama dengan Joshua Goldstein, seorang profesor dalam hubungan internasional, tentang bagaimana beberapa negara perubahan. Pada dasarnya ini menunjukkan kepada Anda data yang tidak hanya dari Jerman yang dapat Anda lihat di Grace sebagai energinya, tidak hanya menambah kematian akibat polusi udara yang sebenarnya bisa dihindari, itu hanya menghasilkan situasi di mana mereka belum mengurangi emisi karbonasi secara signifikan. Jadi, ini apakah ini sesuatu yang harus kita anggap serius? Adalah tujuan komunikasi yang sebenarnya penting bagi kita. Apakah kita ingin melindungi kesehatan manusia? Apa kita ingin meminimalkan penggunaan lahan? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita tanyakan, dan kita perlu coba mencari jawabannya. Karena kita telah melihat negara-negara seperti Prancis dan nuklir. Prancis dan Swedia telah menggunakan tenaga nuklir untuk mendekarbonasi masyarakat di tahun 70-an dan 80-an, dan mereka tetap pada tingkat yang rendah. Itu saja mereka berada di tempat-tempat seperti Ontario di negara Eropa. Kita harus mendengarkan para ahli ilmiah, dan kita harus membantu orang mengevaluasi topik ini sebagai hasil risiko. Kita butuhkan untuk memberi lingkungan kesehatan manusia dan masa depan planet penghormatan yang layak, dan melihatnya dari sudut pandang skeptis. Jadi hanya itu yang harus saya ucapkan. Terima kasih banyak telah mendengarkan. That's my simultaneous interpreting practice. I know it has a lot of mistakes, and I'm sorry for that. Maybe that's enough for me. See you in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.